Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab yang insya Allah pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang telah disampaikan melalui media sosial, melalui hotline kami telah kita rangkum yang insya Allah nanti dijawab langsung oleh beliau Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah kabar dari Ustadz Agung sehat selalu. Kami dari Dompet Al-Quran juga turut berduka cita atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan juga Sumatera yang terkena bencana banjir ya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengatasi bencana tersebut. Allah kuatkan saudara-saudara kita dan juga tentunya bantuan-bantuan yang diberikan, alhamdulillah tentunya Dompet Al-Quran juga turut berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Aceh dan juga Sumatera. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut di pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Teman warahmatullahi saya mempunyai anak perempuan yang sudah menikah melalui ta'aruf. Tapi ternyata salah pilihan. Setelah anaknya hamil, anaknya ini melihat chat suaminya 1-2 tahun sebelumnya yang pernah booking PSK beberapa kali. Ketika dikonfirmasi, suaminya mengakui dan sudah bertobat. Tapi perilakunya ini tidak menunjukkan kesungguhan bertaubatnya. Sholat fardunya nggak pernah ke masjid, padahal masjidnya sangat dekat. Dan diketahui sering memfollow Instagram atau Facebook kelompok PSK. Dan kelakuannya seperti itu terulang kembali. Ketika bayinya sudah berumur 2 tahun, ada bukti chattingan membooking PSK. Tapi masih dimaafkan dan dikasih peringatan bahwa pelaku zina ini rezekinya bakal sulit dan tidak ada keberkahan dalam rumah tangga. Dampak bagi anak teman saya setelah mengetahui suaminya pernah dan mengulangi melakukan perzinahan itu, tidak mau melayani suaminya lagi karena merasa jijik. Terbayang hal seperti itu ketika dengan PSK dan takut tertular HIV. Teman saya menasehati anaknya, kalau masih mau menerima suaminya seharusnya tetap dilayani sebagaimana biasanya, supaya suaminya tidak membayangkan wanita-wanita lain dan tidak mengulangi perbuatan masa lalunya. Tapi anaknya bilang takut resiko kena HIV. Dari sini mulai terasa tidak harmonisnya keluarga anaknya. Sekarang ini usaha suaminya atau menantu teman saya tadi lagi kena masalah sehingga sudah tidak memberikan nafkah lahir bulanannya. Dalam kondisi seperti itu, suaminya masih suka melihat foto-foto wanita yang menunjukkan auratnya, mungkin akibat kurang mendapatkan layanan dari istrinya. Dari sini, si istri atau anak teman saya tadi mengusir suaminya agar pulang ke rumah orang tuanya. Karena memang rumah yang ditempati sekarang adalah rumah teman saya atau ibu dari anak perempuan yang nikah tadi. Sudah 2 minggu ini mereka belum baikan dan ada rencana dari teman anak saya untuk mengajukan gugat cerai. Jika selama 3 bulan ini suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka pertanyaannya adalah 1, bagaimana menurut Islam jika si istri ini menggugat cerai? Yang kedua, sebenarnya keluarga dan si istri ingin tetap menerima kembali suaminya, tapi ada rasa khawatir perilakunya akan terus diulang. Karena kesehariannya jarang sholat ke masjid malah disindir-sindir, kalau enggak disindir ya sholatnya di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan keluarga dan istrinya ini baiknya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup kompleks dan menakutkan, yang mengerikan. Iya, mengerikan. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama begini,
masalah talak itu adalah hak suami. Seorang istri nggak bisa mentalak suaminya, karena itu 1000 kali pun minta cerai nggak akan memutuskan cerai. Cuman seorang istri punya hak untuk minta cerai, namanya khulu, gugat cerai. Namun kalau ada alasan syar'inya, banyak ketidakharmonisan keluarga karena banyak hal, kemaksiatan dari suami atau nafkah. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut saya sudah cukup alasan syar'inya untuk menggugat cerai. Artinya istri bisa menggugat cerai atau minta cerai dulu kepada suaminya, nggak mau gugat cerai ke pengadilan. Karena alasannya sangat kuat sekali. Dia suami udah bolak-balik melakukan kemaksiatan yang sangat parah ini. Kan zina itu fahisyah, keji sekali. Kemudian nggak bernafkah beberapa bulan ini, batin lahir, materi, ya makanya itu alasan yang sangat syar'i sekali untuk bisa menggugat cerai. Kedua, saya sebutkan keluarga masih ingin menerima. Nggak masalah, tapi ada syarat. Syaratnya ada kepastian, ada bukti nyata, suami berubah total dari apa yang selama ini dikerjakan. Dan ada komitmen tertulis, disaksikan banyak bahwa dia nggak akan mengulang lagi. Kalau mengulang ada risikonya tentunya, ada konsekuensinya. Ya. Nah, maka ketika itu mau disaksikan orang banyak, mengakui semua kesalahannya, menyesalinya, berjanji juga mengulang kembali, banyak istighfar, maka nggak apa-apa menerima. Tapi ada komitmen tadi, komitmen kalau perlu ditulis, tanda tangan. Kalau memang nggak mau, atau mungkin diulang lagi, ya solusi terakhir, gugat cerai. Itu paling lazim, paling layak. Karena ini udah sebuah kesalahan bukan ringan, kesalahan sangat besar sekali, suami melakukan hal-hal yang tidak etis, tidak pantas secara syariat, maka solusi terakhir kalau memang sulit, gugat cerai. Iya, Ustaz. Jadi ini ya tadi karena ceritanya juga lumayan dan panjang. tadi istri tidak mau hubungan dia itu hak dia. Hak dia Dan ya. jadi begini, dalam rumah tangga itu ketika nikah dah sah, muncul hak kewajiban. Hak suami, kewajiban istri dan sebaliknya. Ketika kewajiban itu nggak dilaksanakan, hak bisa gugur. Kan suami nggak memberikan hak kepada istrinya, kedamaian, bahkan melakukan maksiatan yang mengkhawatirkan juga melakukan penyakit, maka haknya bisa ditahan oleh suami, nggak usah dilayani. Dan tidak dosa berarti ya? Nggak dosa, karena ada kewajiban suami nggak damai istrinya, bahkan meresahkan terus-menerus, itu haknya dia bisa menolak itu untuk diajak berhubungan sama istri. Apalagi tadi potensi penyakit menular sangat besar sekali HIV. Nah, itu sekali lagi kalau memang itu sulit, karena menurut saya itu terlalu berat ya, terlalu berat, diulang-ulang jawabnya. Kalau memang sudah harapan sulit, berubahnya, lebih cerai. Iya, Ustaz. Tapi ini Ustaz, terkait tadi ya cerita awalnya kan dia ta'aruf, sementara belum tahu backgroundnya ataupun kebiasaan sebelumnya. Jadi ta'aruf dalam Islam tidak cukup begitu ya. Itu ta'aruf mungkin lewat media ya, versi mereka. Ya, ta'aruf itu artinya sudah ada data yang baik bahwa calon itu baik. Agama, bukan spekulasi. Bukan spekulasi. Nah, yaitu agama, akhlak. Agama, akhlak itu adalah perilaku. Maka bukan sekedar informasi, nggak cukup. Diteliti ya Pak. Harus jadi. Kalau jangan berspekulasi calon itu ya. Nanti gampang, nggak boleh. Pasti. Yang baik kadang-kadang salah, apalagi yang spekulasi. Maka memang ta'arufnya salah. Ta'arufnya itu terlalu dipaksakan oleh media. Mestinya ada ketemu dulu, diteliti apakah benar, kalau perlu yang nasabnya segala macam itu teliti mestinya. Iya. Artinya ada data pendukung ataupun informasi pendukung untuk memutuskan dia calon. Jadi agama akhlak itu terbukti dalam kenyataan, bukan sekedar informasi ya. Kan lewat media informasi aja. Iya. Berarti ini ya tadi Ustaz ya, sarannya adalah bagaimana kalau istri ya mau menggugat cerai itu hak dia. Dan sangat kuat alasan syar'i. Alasan syar'i ya. Dan juga kalau keluarga tadi memaafkan, ini konsekuensinya sebenarnya ataupun aturannya ini kita harus dibuat detail ya. Ketat sekali, harus ketat sekali, detail dan ditulis, ditandatangani dan konsekuensi kita melanggar. Iya, karena
udah kebiasaannya Iya, kalau udah mendengar ber- dari cerita itu udah berulang, udah udah berulang, berulang berulang. dan udah kayak jadi kebiasaan. Ya, kayak itu ya. Yang ini juga kalau orang awam padahal ini suatu hal yang Iya, kemaksiatan iya, yang luar iya, biasa iya, ya. iya. Iya, ya mungkin mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi yang bertanya ini ya, Bapak Ibu, yang insya Allah semoga yang bertanya ataupun keluarganya diberikan jalan terbaik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan menjawab insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.